semuanya, perkenalkan saya Khairun Nisa, mahasiswi jurusan Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Majene. Dan hari ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagaimana tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dari dosen pengampu Bapak Iqbal S.Rom M. Nah, secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang mana syajaratun ini artinya pohon. Pohon di sini diibaratkan sebagai silsilah atau asal-usul sesuatu. Jadi sejarah dalam konteks ini merujuk pada asal-usul perkembangan dan hubungan antara berbagai peristiwa. Kata sejarah juga terkait dengan kata at-tarikh yang dalam bahasa Arab berarti waktu atau segala sesuatu yang terkait dengan waktu. Nah, secara istilah, sejarah menurut para ahli seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Khaldun bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia yang meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah tidak hanya terbatas pada catatan peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga mencakup pemahaman dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman masa lalu. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab hidup dalam sistem sosial politik yang kacau, penuh ketidakadilan. Masa ini dikenal sebagai masa jahiliyah. Masyarakat pra-Islam terbagi dalam suku-suku yang saling bersaing dan saling berperan satu sama lain, seperti suku Quraisy, suku Aus, suku Khazraj, dan suku yang lainnya, di mana setiap suku ini mempunyai kepala suku yang memiliki kekuasaan penuh di wilayahnya. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam yang dipenuhi dengan ketidakadilan seperti perbudakan, yang sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat bangsa Arab. Para budak yang diperlakukan dengan kejam seperti layaknya binatang dan barang dagangan. Selain itu, terjadi ketimpangan sosial yang sangat mencolok seperti kaum kaya yang hidup di dalam kemewahan, sedang kaum miskin diabaikan. Para wanita yang diperlakukan rendah, bahkan bayi perempuan yang baru lahir akan dikubur hidup-hidup karena mereka menganggap kaum wanita adalah beban. Sungguh betapa rendahnya martabat wanita di mata masyarakat Arab pra-Islam saat itu. Dalam aspek kepercayaan, masyarakat Arab pra-Islam menganut berbagai agama dan kepercayaan animisme, serta menyembah berhala dan dewa-dewi. Nah, secara politik tidak ada satu kekuasaan tunggal yang menguasai seluruh wilayah Arab, karena setiap suku memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mencapai berbagai kemajuan yang signifikan, di mana wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Bizantium. Penaklukan ini membawa stabilitas politik dan penyebaran Islam secara luas. Umar juga mendirikan sistem administrasi yang kuat dengan membentuk provinsi, mengangkat gubernur, dan menerapkan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi. Di bidang hukum, Umar menetapkan sistem peradilan yang adil serta merumuskan dasar-dasar hukum Islam dalam pengelolaan negara. Selain itu, ia mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola pendapatan dari zakat, pajak, dan harta rampasan perang. Dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Umar juga memajukan infrastruktur dengan membangun jalan dan saluran air untuk mendukung kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam kepemimpinannya, Umar dikenal dengan kebijakan tegas
dalam menegakkan keadilan sosial, termasuk memperhatikan hak-hak non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam. Masa pemerintahannya dianggap sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam, ditandai dengan pertumbuhan militer, ekonomi, serta penguatan hukum dan pemerintahan. Perang Siffin berakar dari peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang mengguncang stabilitas politik di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Namun, situasi menjadi tegang karena banyak pihak, khususnya Muawiyah bin Abi Sufyan, selaku gubernur Syam sekaligus kerabat dari Utsman, menuntut agar para pembunuh segera diadili. Namun, Ali berpendapat bahwa situasi belum kondusif untuk menghukum pelaku karena kekuatan pemberontak masih besar dan negara belum sepenuhnya stabil. Muawiyah menolak memberikan baiat kepada Ali dan menuduh Ali tidak tegas dalam menangani kasus pembunuhan Utsman. Dengan dukungan kuat dari rakyat Syam, Muawiyah menantang otoritas Ali dan menuntut keadilan. Ketegangan antara kedua pemimpin ini semakin memuncak hingga masing-masing mengerahkan pasukan ke Siffin, sebuah daerah di tepi sungai Eufrat. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua pasukan yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Saat pertempuran hampir berujung pada kemenangan Ali, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai simbol seruan untuk berdamai dan menyelesaikan konflik melalui arbitrase atau tahkim. Ali pun menerima tawaran ini, meskipun sebagian pasukannya yang kemudian dikenal sebagai Khawarij menentang keputusan tersebut. Arbitrase yang diharapkan membawa perdamaian justru memperparah perpecahan. Hasil tahkim yang dianggap merugikan pihak Ali dan menambah ketidakpuasan di kalangan pendukungnya. Perang Siffin tidak hanya menjadi simbol konflik politik, tetapi juga awal dari perpecahan besar dalam sejarah Islam, yang melahirkan berbagai kelompok dan aliran yang berbeda pandangan hingga kini. Pada masa dinasti Umayyah di Damaskus, kebijakan politik mereka berfokus pada memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat pemerintahan. Kekuasaan dipegang oleh keluarga kerajaan dan diwariskan secara turun-temurun. Mereka lebih mengutamakan bangsa Arab dalam pemerintahan, sehingga orang-orang non-Arab kurang mendapatkan hak yang sama. Kebijakan ini membuat adanya perbedaan sosial di antara masyarakat. Sementara itu, di masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, kebijakan politik lebih terbuka dan inklusif. Mereka tidak hanya mengutamakan bangsa Arab, tetapi juga memberi peran besar kepada bangsa non-Arab seperti Persia. Dinasti Abbasiyah juga lebih fokus pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad menjadi pusat belajar dunia dan banyak ilmuwan muncul pada masa ini. Pemerintahan mereka lebih terorganisir dan birokrasi lebih tertata. Jadi, perbedaannya terletak pada pendekatan pemerintahan. Dinasti Umayyah lebih menitik beratkan kekuatan politik dan militer dengan dominasi bangsa Arab. Sedangkan dinasti Abbasiyah lebih menekankan keadilan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan memberi ruang bagi berbagai bangsa untuk berkontribusi dalam pemerintahan.